Konsekuensinya. Jadi yang opsi 1 withdrawal, ini proses masih berjalan ya. Bagi yang tadi sudut pandangnya negatif, wah lambat banget ini, nggak tahan ini, wah. Bagi yang sudut pandang positif, oh masih bagus, ini prosesnya berjalan. Ini udah ribuan ya yang lapor, ribuan yang lapor di grup Telegram gitu. Dibandingkan sama yang lainnya, kalau nggak MC scam, ini udah bagus prosesnya berjalan. Jadi ini artinya apa? Withdrawal masih terus berjalan teman-teman. Masih terus berproses. Banyak pertanyaannya sampai kapan? Sama saya juga nggak tahu ya. Ini bukan di lingkar kontrolnya saya ya. Bukan di lingkar kontrol saya, juga bukan di lingkar kontrolnya perusahaan ya. Jadi kita harus belajar lagi nih, namanya lingkar kontrol ya. Ada lingkar kontrol, lingkar pengaruh, lingkar kepedulian. Banyak orang yang kecewa karena dia mencoba untuk masuk ke dalam lingkar yang sesuatu yang bukan lingkar kontrolnya nih. Kayak gimana sih lingkar kontrol? Contoh, kalau misalkan dulu waktu masih trading, lingkar kontrol antara kita member dengan perusahaan, mana lingkar kontrolnya? Banyak nggak di antara sini teman-teman yang pada saat tradingnya loss, wah ini robotnya ini nggak benar nih, udah bodoh ini robotnya, mesti diupdate lagi nih, gimana saya mau promo ini, robotnya loss terus gitu kan, ini harus diupdate nih sistemnya, ini perusahaan harus nih, kenapa nggak ambil buy, kenapa nggak sell gitu. Jadi mereka mencoba masuk ke lingkar kontrolnya perusahaan gitu, sementara itu bukan lingkar kontrolnya dia. Kita lingkar kontrolnya itu lingkar kontrol apa? Paling kalau leader lingkar kontrol pengaruh, ngasih saran gitu kan. Kalau yang member ya lingkar kepedulian gitu. Yaitu untuk update logik kerja, terus perbaikan itu kan ada di perusahaan. Cuman yang mereka ini yang rewel di grup itu, mereka pengen masuk ke lingkar kontrol itu gitu. Nah, sementara kalau kita bagiannya manage risiko, apa yang bisa kita ada di lingkar kontrol kita? Ya manage risikonya, nggak siap main $40.000 ya jangan main $40.000, main aja $500 gitu. Itu cara kita manage gitu. Cara kita manage ya udah gitu loh, jangan join yang besar-besar, sesuaikan dengan tingkat risiko. Artinya pilihlah sesuatu cara bertindak yang ada di lingkar kontrolnya masing-masing. Nah sekarang kayak di kejadian seperti ini, wah ini leadernya ini kenapa nggak begini, kenapa nggak ngasih saran gitu. Itu bukan lingkar kontrolnya leader. Kita sini paling lingkar kepedulian gitu loh. Lingkar influence pun sangat tipis, itu pun cuman ke perusahaan, kita nggak bisa ke broker loh gitu. Perusahaan ada di mana lingkar kontrolnya? Di lingkar pengaruh aja paling, ngasih saran ke broker, coba bla bla bla, coba begini, coba begitu gitu kan. Cuma bukan lingkar kontrol withdrawalnya ada di mana? Ada di broker. Gitu. So bagi kita apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, sekarang ada lingkar kontrol kita adalah memilih opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Sambil menunggu misalkan pilih opsi 1 mau ngerjain apa, itu masing-masing gitu. Nah gitu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, ini sampai kapan? Saya pribadi saya nggak tahu. Tapi kalau saya dibilang asumsikan harga, nah ini ya, jadi jangan disalahin gitu. Kalau asumsikan harga kapan? Kalau asumsi saya harusnya bulan Juli itu beres gitu. Kalau saya bilang kemarin bulan Juni, artinya bulan Juni itu udah sekian 10% deh gitu, mungkin 70, mungkin 80% gitu. Artinya yang cair di Februari kemarin udah ada, yang cair di Maret udah ada, di April nanti udah banyak. Kemungkinan akan masuk ke tahap kedua, di mana akun terbaru dan dari akun baru ke lama ya, dengan limitnya dinaikin, kemungkinan itu April akhir ya, kemungkinannya bisa meleset ya. Cuman kemungkinan adalah April akhir. Artinya nanti April akhir sudah naik limit, artinya lebih banyak lagi yang mencair. Bulan Mei nanti akan lebih banyak lagi yang cair. Ya mungkin dari depan ke belakang limitnya naik, udah lebih banyak yang cair, lebih tenang lagi. Mungkin nanti bulan Mei akhir, bulan Juni udah 70-80% finishingnya Juli, yang mungkin seperti itu. Kalau itu keyakinan saya ya. Karena sampai dengan saat ini ya nggak ada kepastian gitu. Kepastiannya ada di broker gitu. Perusahaan cuman mengira-ngira juga ya, asumsinya kira-kira begini, kira-kira begini, kira-kira begitu. Sekarang jadi pertimbangkan teman-teman, kalau misalkan memilih opsi WDO harus siap dengan selama itu gitu. Tahan nggak teman-teman? Misalkan harus menunggu sampai dengan bulan Juni atau mungkin bulan Juli, atau mungkin bisa jadi worst come to worst gitu kan, bulan Agustus gitu. Mungkin juga kita nggak tahu gitu ya. Karena yang pegang kendali lingkar kontrol ada di broker. Jadi teman-teman yang pilih opsi ini silahkan. Ya. Saya nggak mau, saya punya cicilan gitu kan, saya mau di opsi kedua. Ya silahkan aja. Opsi kedua ini adalah convert ya. Teman-teman yang pengen menghasilkan
langsung menghasilkan, kemudian menghasilkan Ethereum dan bisa buat bayar cicilan, kemudian menjalankan bisnisnya, silahkan ya. Artinya di sini ini loh, perusahaan mau men-take over account yang duitnya perusahaan lo nggak cair gitu loh, masih ada di broker nunggu antrian gitu. Nah, karena barangnya ada di pabrik, barangnya ada di gudang gitu, teman-teman bisa take over ini, langsung diinstalasi, langsung bisa menghasilkan Ethereum gitu. Itu bisa juga teman-teman kalau pengen mau ngambil opsi ini artinya perusahaan beritikat baik gitu, menurut kami gitu. Tapi menurut yang berpikiran yang cara lain, sudut pandang lain, wah itu kenapa kalau misalkan convert kok langsung aktif gitu kan, saya nggak butuh barang, saya butuh uang saya gitu kan. Susah juga jelasinnya lagi gitu kan, balik lagi dia harus jelasin, nonton lagi dari awal gitu kan, aduh gitu kan. Ini artinya akun di take over sama perusahaan nggak cair duitnya, tapi perusahaan punya bisnis kedua, ada barang di situ, barangnya ready di gudang. Oke lah, saya berbaik hati, ini biar saya yang nyangkut, kamu terima barangnya, kamu bisa ngasilin Ethereum. Nah ini bisa jadiin solusi. Oh tapi kan hasilnya nggak seperti trading ya, memang beda. Tapi kalau capital gain-nya nanti hasilnya lebih tinggi. Tapi di situ ada pilihan lagi, teman-teman bisa menjalankan bisnisnya sehingga bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Oh tapi kan hasilnya lebih kecil, menurut siapa dulu gitu. Nah, ternyata hasilnya besar juga gitu kan. Dan dulu di trading, cerita ke investor-investor takut, udah mah trading, forex, beli e-book, apa itu beli e-book gitu kan. Begitu di mining, beli barang, pabriknya ada, orang main puluhan miliar, ratusan miliar gitu loh. Ternyata banyak yang tertarik dengan mining gitu. Bagi yang punya sudut pandang itu gitu, bermanfaat ternyata. Nah ini perusahaan take over ya, menanggung risiko dengan take over account, kemudian menukarnya dengan power yang tersedia di gudang. Solusi agar member bisa langsung menghasilkan Ethereum dan dapat menjualnya langsung di market. Solusi juga agar member bisa menjalankan bisnis mesin uang kedua. Itu kalau teman-teman mau dengan ketentuan yang ada. Ketentuannya kayak gimana? Ya itu udah pernah dijelaskan ya. Jadi misalkan beli yang signature, jadi akun ini kan harganya kan 13.000 ya. Nah teman-teman harus convert semuanya gitu. Satu akun itu di convert semuanya. Nggak bisa cuman beli satu signature aja deh di convert, sisanya cairin, enggak ya. Jadi semuanya satu akun per akun itu di convert jadi mesin power rig sampai dengan akun klasik 25 juta ya. Nah sisanya dari situ baru bisa di withdraw gitu, di cashback ya. Jadi harus di convert all, itu aturannya. Kalau misalnya teman-teman menganggap ini adalah sebuah solusi yang cocok buat kebutuhan kehidupan teman-teman, silahkan pilih yang ini. Kalau nggak cocok, oke, ada opsi 1 dipilih atau opsi 2. Opsi 1 saya nggak mau, opsi 2 saya nggak mau tahu gitu. Ada opsi 3, nah ini sebelum masuk opsi 3 ya. Nah ini convert, akun saya ada 7 ya, akun saya 7. Kenapa saya Max Global, saya convert? Karena waktu itu Max Global nggak ada tanda-tanda. Kita nih posisinya sama loh, kita sama-sama member gitu kan. Tapi kan join udah lama, ya itu salah siapa gitu kan. Nah artinya gini loh, kita sama-sama member, artinya saya juga nunggu gitu. Kemarin Max Global nggak ada kepastian withdrawnya kapan. Wah ini kelamaannya nih, nggak ada judul, bisa tahun depan nih nggak beres-beres nih Max Global nih. Max Global yang seperti yang kita ketahui kan, ya lambat gerakannya, susah dikontak gitu kan. Ada sikat. Udah akhirnya akun saya di Max Global, saya convert, ambil opsi yang kedua. Kenapa nggak semuanya? Ya kebutuhannya cuma itu aja gitu. Artinya ini saya convert, saya punya 62 signature gitu kan. Ditambah kemarin udah 11 yang saya beli, berarti 73 signature. 73 signature ini kan lumayan menghasilkan, ya lumayan gitu. Mungkin ya 4-5 ETH setiap bulannya. Tinggal dikali aja, kalau harganya sekarang 40 juta kan udah 200 juta. Artinya itu bisa menghasilkan juga gitu loh. Ini saya ngambil contoh ini, saya kasih gini, artinya saya pun convert, saya pun ada yang saya convert itu, walaupun nggak semuanya. Karena saya percaya yang 6 yang itu pasti cair gitu kan. Ya udah yang 6 saya tunggu, saya pilih opsi pertama gitu. Yang 6 saya pilih opsi pertama karena saya yakin saya ambil itu. Yang satu ini oke lah saya convert gitu kan, biasanya masuk Ethereum. Itu pilihan. Jadi teman-teman silahkan mau di convert semuanya. Wah saya cuma punya 1 akun. Silahkan pilih mau opsi 1, opsi 2. Saya nggak mau opsi 1, saya nggak mau opsi 2. Saya mau yang lain, opsi lain. Nah opsi yang lain ya. Ini ada opsi 3 nih. Opsi 3, perusahaan memberikan solusi kepada member yang urgent. Ya, artinya ini urgent. Dengan men-take over senilai modal dikurangi profit yang udah di withdraw dikali 50%. Artinya gini, ini modal ya, bukan balance loh. Kalau di MT4 di broker itu balance ya.
Modal itu adalah sesuatu yang disetorkan sama teman-teman di awal. Misalkan main Supreme $40.000, berarti itu adalah modalnya. Kalau teman-teman pernah narik $10.000, berarti modal $40.000 dikurangi profit yang udah pernah di withdraw 10.000, sisa 30.000. Nah 30.000 ini 50%-nya berapa? 15.000 dikali $15.000 dikali 13.000. Itu adalah dana yang nanti akan dikirim kalau teman-teman memilih opsi yang ketiga, take over account. Ini perusahaan juga mau gitu loh. Perusahaannya cair nggak? Perusahaannya loh nggak cair, ngantri. Ya mungkin kalau kemungkinan ada scam mungkin juga 1% gitu kan. Itu risikonya perusahaan gitu. Kalau teman-teman setuju dengan ini, ya silakan diambil gitu. Oh perusahaan jahat banget ini, kok take over 50%. Bagi orang yang berpikiran seperti itu gitu. Bagi kami yang berpikiran punya sudut pandang yang lain, keren juga ya berani take over. Gila, ini ada pilihan take over. Saya aja mungkin belum tentu berani gitu take over. Gitu kan. Ini perusahaan mau take over sebesar 50% dari modal. Artinya ini pilihan. Kalau teman-teman setuju dengan ini silahkan. Karena dengan banyak juga yang urgent gitu kan, nggak bisa ditunda, akhirnya ambil opsi ini. Ini udah disediakan juga gitu. Bagus nggak? Kalau menurut saya pribadi bagus. Ini ada pilihan tambahan. Kalau teman-teman nggak setuju ya jangan gitu. Tapi kalau misalkan setuju dengan ketentuannya, silahkan. Ini adalah pilihan tambahan. Artinya apa? Artinya perusahaan loh ngambil akun take over gitu kan, bayarin separohnya, itu loh berani. Mereka harus ngantri, yang mungkin cair nanti Juni, entah Juli, entah Agustus gitu. Ini pilihan tambahan. Bagi yang pengen opsi ini silahkan gitu. Saya pengen opsi yang lain, ada nggak? Ada. Opsi 4, menunggu platform baru trading forex. Wah, kapan tuh katanya? Nah, ini belum pasti. Kepastiannya kapan? Kemungkinan bulan Juli atau Agustus. Nah, kenapa kok masih menunggu Juli atau Agustus? Kenapa belum pasti? Brokernya udah ada, broker lokalnya udah ada, tapi LP-nya yang belum ada. Logiknya bukan SmartX ya, ini salah ya. Logiknya kemungkinan menggunakan adalah Smart Evo ya. Jadi bukan SmartX, ini salah ya. Kemungkinan logiknya adalah menggunakan Smart Evo kalau memang nanti akan ada trading lagi forex bulan Juli atau Agustus. Jadi brokernya udah ada, yang belum ada adalah LP-nya. Gini. Kenapa kok LP-nya kok susah nyarinya? Jadi Bapepti di Indonesia ini, aturan Bapepti tentang trading forex ini yang paling aneh di dunia, kata Pak Andreas ya. Lupa anehnya kenapa? Jadi gimana nggak aneh gitu? Gimana kita nggak susah nyari LP-nya? Si broker itu nyari LP-nya kenapa? Gimana nggak susah? Kalau misalkan sekarang ini trader nih, ya member ya, klien lah ya, klien deposit ke broker. Nah, deposit ke broker ini duitnya ada di penengah ini, di segregated account itu. Ini adalah akunnya broker yang di Bapepti. Coba deposit di segregated account ya. Jadi dana yang dipegang sama si member ini, sama broker ya, itu cuma 30% sebagai dana operasional. Yang 70% ada di mana? Di segregated account. Nah, si broker ini kalau STP, straight through processing, dia kan member ke LP ya, LP di atasnya, pedagang. Nah, LP ini ketika mau ngambil dari Indonesia ya, dari broker, dia harus injek sesuai dengan marginnya. Per satu lot itu $1.000. Jadi kalau misalkan ada mau ngambil satu lot, berarti dia harus injek $1.000 gitu. Ngerti nggak? Dia harus nalangin dulu $1.000 supaya apa? Supaya jaminan kalau misalkan trader ini menang, klien ini menang, mereka bayar gitu loh si LP tadi. Nah itu kalau misalkan satu lot $1.000. Nah, kalau misalnya ngomong kosong lah, 10.000 lot atau 100.000 lot atau 1 juta lot gitu. Mau nggak itu LP nalangin kayak gitu? Kata mereka bullshit gitu. Kenapa? Ya iya, ngapain gue mau nalangin kayak gitu lah. Ini aturan yang bikin industri forex di Indonesia itu susah berkembang. Ini salah satunya gitu loh. Nah, kenapa kita susah nyari LP? Karena kita kalau misalkan ini sesuatu yang dijual, artinya kan lotnya nambah terus kan, nambah. Berarti si LP ini harus nginjeknya nambah kan gitu. Nah, ini belum dapat gitu loh. Nah, makanya masih belum tahu kapannya gitu ya. Jadi ini beberapa macam opsi kalau misalkan teman-teman pengen ngambil opsi 1, opsi 2, opsi 3 atau misalkan opsi 4. Nah, kalau bagi teman-teman yang pengen memilih opsi 4, berarti nggak bisa lagi withdrawal gitu. Nggak bisa lagi withdrawal.
standby kan dananya di MT4. Kalau misalkan kapasitasnya nanti masih stay di situ, misalkan kapasitas teman-teman $10.000, dengan 12.500 misalkan join eksekutif, kapasitasnya masih nyala tuh 12.500. Jadi ketika nanti platform ini jalan, teman-teman nggak perlu lagi beli robot lagi. Wah, kan saya udah terlanjur. Gitu. Ya mau nggak mau harus beli lagi gitu. Saya udah terlanjur, saya udah tarik semuanya. Ya mau nggak mau gitu. Udah terlanjur withdraw, udah terlanjur dikirim gitu. Ya, mau nggak mau nanti pada saat ada platform ya beli robot lagi gitu. Kalau misalkan saya udah terlanjur tarik nih dari MT4 sehingga kapasitas saya mati, balikin lagi internal transfer, kirim email ke SmartX. Nanti nyala lagi kapasitas, jadi robotnya nanti gratis kalau nanti ada lagi platform keempat ya. Cuman ingat, ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita belum tahu pastinya kapan ya. Jadi mobil opsi 1 ada konsekuensinya, opsi 2 ada konsekuensinya, opsi 3 ada konsekuensinya, opsi 4 ada konsekuensinya. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena masing-masing punya kebutuhan ya. Kebutuhan saya beda, kebutuhan Panglima Abu beda, kebutuhan Panglima Asep beda ya, kebutuhan Teh Haji juga beda ya. Mungkin Teh Haji kebutuhannya nggak banyak ya. Kebutuhan saya banyak gitu kan. Sama Teh, saya juga baru mobil, emang mobil undian itu gimana belinya kan, pasti dicicil juga, males juga bayar cash kan, yang bayar robotnya stuck gitu kan, bayarannya nggak ada, cicilannya terus gitu kan, ya udah mau nggak mau gitu kan, 800 juta per bulannya, stres nggak? Ya nggak juga, karena kita udah pertimbangkan gitu kan. Cuman kalau teman-teman misalkan, oh cicilan saya banyak, saya sama cicilannya 800 juta loh gitu, itu di luar kebutuhan gitu. Kayak misalkan admin yang mantan exchange itu kan, kemudian juga admin gas yang sekarang gitu, itu operasionalnya 100 juta loh. Ya udah, nggak ada yang saya rumahkan, tapi gimana caranya cari solusi buat ngatasin itu gitu. Apa saya pernah rewel ke Kang Erwin gitu, Kang ini gimana sih, duit saya masih nyangkut 2 juta, sisa $2.200.000, ini gimana, saya cicilan 800 juta, saya harus, ini belum kebutuhan hidup, wah bisa miliaran tuh setiap bulannya. Enggak tuh. Nah, tanya aja Kang Erwin gitu. Ya udah, itu kan adalah keputusan saya, itu adalah sesuatu yang ya udah itu tanggung jawab saya gitu. Saya siap dengan segala risikonya gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang terburuk, ya saya siap gitu. Artinya gini, saya mau ngomong bahwa apapun yang kita lakukan gitu, itu adalah akibat dari kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita nggak pernah ngambil keputusan itu, ya nggak akan pernah terjadi itu gitu. Kayak misalkan investasi, saya sadar gitu, ada risiko di situ. Ya udah, join saya siap menerima risiko gitu. Jadi teman-teman juga harus sadar ketika mengambil suatu keputusan, join terhadap sesuatu, ikut bisnis sesuatu, kerja di mana, nggak kerja apa, itu semua ada konsekuensinya gitu loh. Jadi harus siap dengan segala konsekuensinya. Jangan siap hanya dengan konsekuensi profitnya gitu. Semuanya itu siap, tapi konsekuensi risikonya ya itu harus siap juga gitu. Oke ya. Jadi kalau mau opsi 1 silakan, 2 silakan, 3 silakan, 4 silakan ya. Silakan dipilih masing-masing. Nah, di sini buat teman-teman yang sudah menjalankan di mesin uang kedua, tentunya mereka udah punya kegiatan yang lain ya. Sama-sama menunggu withdrawal, sama-sama menunggu sampai mungkin bulan Juni, mungkin bulan Juli ya, sama-sama menunggu mungkin bulan Mei dia baru cair. Tapi mereka yang menjalankan di mesin uang yang kedua, mereka udah punya penghasilan ya. Silahkan. Kemarin kalau cerita Infinity, dan kita nanti tanggal 1 April ini akan ada produk yang ketiga ya. Nah, produk ketiga ini seperti apa?